Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Pada video project Perpustakaan Manager video ke-9 ini kita akan menambahkan form peminjaman buku dan form pengembalian buku, di mana kita akan menambahkan form ini pada desain atau tampilan yang kosong ya. Oke, lebih tepatnya kita langsung akan masuk. Kita buka sersi ya, kita klik main, kita buka dengan scene builder. Nah, oke, kita akan menambahkan form peminjaman buku dan pengembalian buku di sini. Kita menggunakan tab panel ya, atau tab pane ya. Nah, langsung aja kita akan mulai. Ini kita turunkan sedikit ya, terlalu banyak di sini. Kita masukkan tab. Oke, di sini tengah-tengah aja. Oke. Nah, ini tidak ada. Kita akan menggunakan ini ya, klik yang tab pane yang di sini ya. Kita klik fit to parent ya. Nah, seperti ini. Ya, jadi yang diklik yang di sini supaya bisa full seperti itu. Nah, di sini ada 2 tab ya. Udah standar. Kalau kita mau tambahkan, kita bisa menambahkan dengan cara menambahkan tab baru, yaitu tab ini kita tambahkan seperti itu ya. Kalau mau ada 3 atau 4 dan sebagainya ya, seterusnya. Ini kita nggak pakai, jadi kita hanya ada 2 saja, yaitu proses kita klik aja di sini, kita ganti dengan peminjaman buku. Oke, nanti lebarnya akan menyesuaikan sendiri. Kemudian di sini pengembalian. Pengembalian ya, kita bikin seperti ini. Oke, next, selanjutnya kita akan menambahkan, kita gunakan satu desain ya, VBox ya. Kita gunakan VBox ya, di sini kita masukkan di sini ya. Ini kita pakai yang peminjaman dulu, klik VBox-nya di sini. Oke. Fit to parent. Nah, setelah VBox ini adalah vertical box. Jadi nanti dilihat dari bentuknya, nanti setiap kali ada penambahan itu adalah berbaris satu-satu ya. Jadi seperti list gitu. Nah, tetapi kita juga akan menambahkan yang berjajar ya, seperti sejajar seperti itu, menggunakan horizontal box ya. Horizontal box. Nah, kita tambahkan di sini horizontal box-nya. Nah, ini sudah ada horizontal box. Kemudian kita akan isikan pada horizontal box ini adalah text field ya, dengan text field. Nah, ini kalau kita ingin diletakkan di tengah, maka pada bagian hatchbox-nya tadi ini kita ganti untuk posisinya, yaitu properties ya, dilihat alignment-nya. Sini kita akan ganti dengan center ya. Berarti posisinya ada di samping ya, ada di tengah.
Nah, karena kita menggunakan hedgebox atau horizontal, saat kita akan tambahkan, ini di sini kita akan menambahkan ya di sampingnya. Nah, ini secara berurutan saya akan menambahkan urutan ini dengan 2 teks ya. Di sini sudah ada teks ya. Ya. Kalau hanya ada satu, maka dia hanya sejajar, dan kalau kita tambahkan lagi maka dia sejajar seterusnya. Jadi seperti kolom-kolom gitu. Nah, untuk itu supaya bisa berbentuk baris-baris lagi, maka kita juga perlu menambahkan lagi V-box lagi di dalamnya. Ya, jadi di dalam hedgebox nih kita akan tambahkan lagi. Nah, ini kita bisa lebarkan vertical box-nya supaya ini posisinya ada di ke sebelah kiri ya. Oke. Ya, seperti ini. Kemudian kita akan tambahkan untuk teksnya. Kita masukkan. Nah, ini di sini posisi teks ini juga kita akan ubah supaya posisinya ada di tengah. Berarti pada V-box ya ini kita bikin supaya di center ya, seperti ini. Ya. Nah, ini teks. Oke. Teksnya ini kita ganti dengan misalkan nama buku, misalkan seperti ini. Nah, ini kita duplicate aja. Ya, langsung di bawahnya. Karena ini kita sudah mengisi dengan vertikal. Kalau tadi kita duplicate-nya yang di sini, ya, maka dia akan, ya, karena kan ini horizontal ini, horizontal, maka saat diduplicate akan bergeser ke kanan, ya, seperti itu. Nah, tetapi kalau di dalam vertikal, maka dia akan berurutan. Ini vertikal, ini horizontal, ya, seperti itu. Ini nama buku kita ganti juga di sini dengan penerbit ya. Betul ya, di sini kita menggunakan penerbit ya. Ada penulis, ada penerbit ya. Kita gunakan aja penerbit ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menduplicate hedgebox-nya ini. Ya, karena di bawahnya kita akan menambah lagi namanya. Nah, karena hedgebox ini di dalam vertikal, maka saat kita duplikasi otomatis dia akan turun ke bawah. Nah, seperti ini. Ya, karena di duplikasi satu baris ya, seperti itu. Kalau di dalam horizontal maka dia akan ke kanan. Kalau vertikal dia tuh akan turun ke bawah seperti itu. Kemudian di sini, oh ya ini belum kita ganti. Untuk nama promptnya masukkan kode ya seperti ini. Sedangkan di sini kita akan isi masukkan kode ini kita pakai apa sih? Anggota ya. Kita pakainya anggota. Ada ID juga. Masukkan kode anggota. Sini adalah double klik juga bisa ya. Nama anggota. Sini isi kontak. Ya. Nah, sekarang kita akan menambahkan pada satu lagi ya di bawahnya ini. Bawah ini kita akan menambahkan satu tombol ya. Kita akan menambahkan tombol di sini. Oke, untuk itu kita masukkan mana tombol button. Ya. Kita masukkan.
Ya, tapi ini posisinya nanti tidak nggak bisa di tengah, kecuali kalau kita masukkan di center. Ya, ini sekarang posisinya semua bisa ke tengah. Ya, oke, mungkin gini. Untuk buttonnya kita akan mengganti dengan pinjam ya, atau huruf kecil, proses pinjam ya, atau submit ya, boleh. Kemudian untuk besar hurufnya dan ininya kita akan gunakan dengan model layout di sini, di properties ya. Ya, ini width-nya kita kasih 160, sini kita kasih 60. Ya, kadang-kadang cari itu cukup banyak propertinya ya, jadi kita perlu pintar-pintar mencari apa yang akan kita gunakan. Berikutnya ini adalah untuk form peminjaman buku. Kita akan pindah ke form pengembalian buku. Pada form pengembalian buku ya, di sini kita ada proses pencarian ya supaya lebih mudah. Terus kemudian sini ada list, jadi kayak seperti search gitu. Selanjutnya nanti kita bisa memberikan pengembalian langsung atau kembalikan. Nah, ini ada tambahan ya, jadi tidak hanya sekedar mengembalikan tetapi juga ada perpanjangan. Seandainya gimana jika ada yang mau memperpanjang sewa, nah, ini kita tambahkan ini perpanjangan atau pengembalian. Nah, ini mungkin lebih enak ini dilihat ya. Kadang-kadang kan ada yang mau memperpanjang sewanya seperti itu. Oke. Sekarang kita akan masukkan di sini border pane terlebih dahulu. Border pane di sini fungsinya untuk kita akan ya di sini. Border pane, klik fit to parent ya. Jadi di sini nih ada di dalam border pane ada yang namanya top ya, bagian atas, left, terus center bagian tengah, right, dan bottom, dimana kita akan meletakkan objek itu. Nah, ini sekarang kita akan menambahkan pada bagian atas itu adalah text field ya, text field. Nah, bagian topnya adalah text field ya. Sini kita akan ya, di sini pada top field marginnya kita atur dengan 20, terlalu jauh ya, 10. Ini topnya, kemudian bagian sebelah kanan kita isikan mungkin 30, dari bawah ini adalah 5 saja, samping kiri ini cukup ini 30 ya, supaya posisi di tengah. Kemudian setelah itu kita akan memasukkan list view. Jadi ini adalah search-nya ya. Ini kita belum selesai, kita properties, from text, kita masukkan atau ketikan, masukkan kode buku ya, boleh kode buku. Sebetulnya nanti pencarian bisa menggunakan nama buku ya. Oke. Ya, kadang-kadang kalau nggak hafal kode buku, cuman begini, kadang-kadang di barcode-nya itu bisa dengan scan kode pada bukunya ya. Kalau yang di scan itu kan nggak bisa
judul ya, judul buku itu nggak bisa di-scan. Tapi yang bisa di-scan itu adalah barcode. Nah, kalau seandainya buku itu ada barcode-nya dan rata-rata buku sekarang sudah ada barcode-nya, maka dengan sistem barcode dan standby pada tombol di sini otomatis sudah bekerja sendiri. Nah, jadi kode buku, memasukkan kode buku tanpa harus mengetik, yaitu dengan scan. Nah, seperti itu. Sekarang kita masukkan list view. List view ini akan kita taruh di tengah-tengah ya, di tengah-tengah list view-nya. Kemudian untuk ya ini properti. Nah, layoutnya di sini untuk sini adalah saya kasih sebelah kanannya adalah 5, sebelah kirinya adalah 3. Seperti ini, atau mungkin saya berikan 10 ya. Untuk yang bawah ini 5 saja, seperti ini mungkin. Oke. Nah, next bagian bawah kita berikan tombol ya, seperti tadi. Tombol berarti button. Ini aja ya. Ya cuma ini cuma terlalu besar ya, jadi ini kita duplikat aja. Ya ini karena kan kita nggak bisa menduplikat karena ini di satu tempat ya. Ini berarti kita akan back dulu, kita berikan kalau untuk ke samping berarti pakainya adalah horizontal box ya, atau hatchbox. Nah, ini hatchboxnya ini akan kita masukkan di bottom. Oke, nah sekarang kita masukkan buttonnya ya di sini ya, posisinya akan kita tengahkan ya. Ini sudah. Center ya. Nah, sekarang di sini pada layout kita akan ini, nah posisi urutannya masih belum pas, jadi saya akan merapikan ya. Nah, ini saat dia berubah saya baru menyesuaikan 160 dan 60. Kemudian namanya akan saya ganti dengan perpanjangan ya, seperti ini. Perpanjangan sewa ya. Kemudian di sini baru saya duplicate supaya sama. Ini saya akan ganti dengan pengembalian. Oke, mungkin seperti ini. Jadi nanti kalau kodenya ini dituliskan, nanti di sini akan muncul ya. Kita akan berikan kode atau judul bukunya beserta peminjamnya, seperti itu. Oke. Nah, jangan lupa terakhir adalah untuk di save. Nah, ini kalau kita nggak save nanti hilang, sudah kita tuliskan. Kita coba.
Oke, di sini sudah masuk ya. Mungkin ini nanti kita bisa turunkan ke bawah karena biar ada penambahan. Ini juga sudah sesuai. Ya mungkin ini kita nggak perlu ya, ini ada menu di atas ini nggak kepake karena kita sudah menggunakan tombol di sini. Mungkin nanti menunya bisa kita tapi biarin saja. Kita help ini bisa kita gunakan untuk mengisikan satu form untuk bantuan ya, seperti itu, untuk informasi bagaimana dokumentasi atau cara penggunaan dari software ini, seperti itu. Oke, next. Ini adalah bagian desain ya. Sampai di sini dulu untuk penambahan desain, dan berikutnya kita akan menambahkan untuk database ya, seperti itu. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.